Shalom semuanya, happy Sunday. Boleh gak pakai berdiri sama-sama ya? Kasih jabat tangan ngomong gini, kamu kelihatan seperti Yesus deh hari ini, ngomong gitu seperti itu. Siapa mau memuji Tuhan dengan luar biasa, dengan ekspresi yang terbaik? Yang mau kasih tepuk tangan sekali lagi, come on! Tepuk tangan sama-sama, come on! Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Mantap. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Berkuasa, Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Tepukan sama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Berkuasa-Mu heran, dulu sekarang. Dengan satu suara, come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi, takkan lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sampai tepuk tangan sama-sama, come on. Serukan sama-sama. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Lagi. Berkuasa-Mu heran, dulu sekarang dan selamanya. Lagi dong. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Berkuasa-Mu heran. Katakan. Siap-siap. 1, 2, 3, say. Lakukanlah lagi. Asik. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi. Nyatakanlah lagi. Holy drums, holy drums. Everybody say. Lakukanlah. Sampai tepuk tangan sama-sama. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Say. Sekali lagi, lebih kencang lagi bisa, come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Lakukanlah lagi
dengan suara yang terbaik. Siap-siap. Give me 1, 2, 3, say. Lakukanlah lagi. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Katakan, hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Asik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau
sama-sama sekali lagi katakan akan kupikul, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Angkat suaramu sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, ya kehendakmu. semuanya sama-sama sekali lagi, come on. Ku mau tetap Apapun yang terjadi, kami memberi perkara Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. hatiku. Angkat suaramu sama-sama, come on. One, sama. Ku mau tetap bersyukur, apa yang ku alami. Katakan sama-sama, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya hari ini hari yang terbaik, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa, lebih lagi, come on. Come on. Kami memanggilmu Jehovah Jireh, Tuhan yang bisa menyediakan semua yang kami perlukan. Yang mustahil Engkau bisa sediakan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Aku takkan kekurangan, Tuhan gembala yang baik. Dalam Tuhan katakan hidupku terjamin aman. Kau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, yes. Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Panggil dia Jehovah Jireh, yang ku perlukan kau sanggup sediakan. Kami percaya, oh Tuhan Engkaulah Jehovah Jireh. Katakan masa depan sungguh ada, harapan takkan kecewakan dalam Tuhan. Hidupku terjamin aman. Dengan iman kami berkata, aku takkan kekurangan,
mencukupkan. Kami percaya segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, yes, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Panggil Dia, Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan sama-sama. Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Panggil Dia, Jehovah, Jehovah Jireh. Katakan Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Engkau sanggup menyediakan semuanya. Kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Engkau menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Engkau mencukupkan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Engkau menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Engkau mencukupkan. Kami percaya, yes, yes. Kami alami penyediaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Cukup kasih karunia-Mu bagi kami. Kau mencukupkan. Engkau sanggup mencukupkan segala yang ku perlukan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan kekhawatiran dihancurkan, ketenanganku terima. Yehovah Jireh, yang ku perlukan. Kau sanggup sediakan. Panggil Dia lebih lagi. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh.
sanggup sediakan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan hati. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak kerjakan dalamku. Siang hari ini hampiri Tuhan ya. Kami milik-Mu Tuhan, kami kesayangan-Mu, Kau menjaga setiap kami. Sehelai rambut yang jatuh, Tuhan perhitungkan. Aku biji mata-Mu Tuhan, Kau melindungi dengan begitu sempurna. Tangan-Mu selalu menjaga, meskipun ku tak melihat. Aku milik-Mu Yesus, aku tercipta semua karena kasih-Mu. Engkau menebusku, menjadikanku umat kesayangan-Mu. Hancurkan semua keraguanku Tuhan, hancurkan semua ketakutanku. Pegang tanganku ya Tuhan, pemilik hidupku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan dalamku. Katakan biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Boleh ngambil waktu beberapa menit ke depan ini, renungkan kita ini miliknya Tuhan loh. Kalau
kita dimiliki sama Tuhan, pasti kita dijaga sama Tuhan. Kenapa Tuhan bisa memiliki kita? Karena Dia yang menciptakan kita. Karena kita diciptakan sama Tuhan, kita tuh dimiliki Tuhan. Kenapa kita miliknya Tuhan? Karena kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita dibeli. Kita bukan lagi milik iblis. Bukan lagi milik diri kita sendiri. Karena kita sudah ditebus, kita jadi miliknya Kristus. Kenapa kita miliknya Tuhan? Karena Tuhanlah yang punya kuasa untuk memperpanjang umur kita. Gak ada satu kuasa yang bisa menentukan hidup dan mati. Gak ada satu kuasa yang bisa menentukan kebinasaan dan hidup yang kekal. Yesus yang bisa menentukan. Dia pemilik hidup kita. Kalau Tuhan yang punya hidup kita, jangan khawatir karena Dia Tuhan yang baik. Karena Dia Tuhan yang mengasihi. Karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Engkau aman di tangan Tuhan. Engkau dijaga dengan sempurna. Engkau dibela dengan luar biasa. Engkau bisa diangkat dengan begitu hebatnya. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Yes, kami milik-Mu, kami aman. Berulang kali kami boleh gagal, tapi Tuhan bangkitkan kami terus. Berulang kali kami bisa salah, tapi Tuhan ampuni kami dengan luar biasa. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Katakan kekuatanku, harapanku, harapanku nyatakan dalam Kristus. Dengan iman ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, katakan harapanku, harapanku dalam Kristus. Angkat suara bersama-sama dalam Kristus ku percaya. Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami. Sama-sama katakan dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuasaanku, harapanku, katakan kekuatanku, kekuasaanku, harapanku, kekuasaanku, kekuasaanku, harapanku hanya Yesus. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Come on. Kekuatan kami, harapan kami dalam Yesus yang mengasihi kami, yang memberikan nyawanya bagi kami. Oh. Kemenangan kami bukan ditentukan dari apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Dunia bisa berkata tambah hari tambah buruk, tapi di dalam Tuhan tambah hari tambah dahsyat. Dunia bisa berkata hari ini tambah hari bisa tambah kacau, tapi dalam Tuhan tambah hari tambah luar biasa. Kita gak ditentukan apa kondisi dunia, karena terang itu tidak dipengaruhi sama kegelapan. Terang yang mempengaruhi kegelapan.
Dunia boleh bertambah gelap, tapi anak-anak Tuhan semakin lama semakin terang. Bukan karena dia terang, tetapi karena dia hidup di dalam terang. Karena dia mau mengikuti sang terang itu. Makanya terang itu terus bersinar dalam kehidupannya. Terang itu dari Tuhan. Terang itu dari Yesus yang membawa terang ke dunia ini. Itu yang membuat kami bisa terang dalam segala keadaan. Masa depan kami terang. Keluarga kami jadi keluarga yang terang. Pernikahan kami terang. Pekerjaan kami terang. Jelas mau kemana. Sekali lagi bukan karena kami hebat. Tetapi karena kehebatan Tuhan bekerja di dalam diri kami. Kami terima berkat-Mu siang hari ini. Firman yang menguatkan kami, menghidupkan kami. Bekerjalah dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu seperti benih. Ketika ditabur, hasilnya akan luar biasa. Kami akan menuai berkali-kali lipat. Satu kebenaran ditabur, berulang kali kami akan mengalami Tuhan dengan dahsyat. Karena itu kami mau merenungkan firman-Mu kapanpun juga. Di setiap nafas kami, firman-Mu yang terucap. Dalam suka maupun duka kami, firman-Mu yang kami katakan. Kami butuh firman itu untuk menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu melawat setiap kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Yes. Hari ini saya tugasnya luar biasa. Jangan kaget kalau sebentar lagi saya akan mengedarkan kantong persembahan. Haleluya. Tema dari bulan ini bicara New Year, New Hope. Tahun yang baru, harapan yang baru. Tapi masalahnya gini, the problem is, seringkali apa yang kita harapkan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Betul? Kita pengennya dapat 100, tapi keluar hasilnya 50. Ketika ada gap itu, ketika ada jarak antara kenyataan di bawah dari yang kita harapkan, jadilah namanya kekecewaan. Saya mau tanya, masih bisakah kita kecewa? Masih? Sama, saya juga masih bisa kecewa sama. Tapi yang bikin beda kalau orang-orang di dalam Tuhan ngerti firman Tuhan, dia bisa meresponi benar atas kekecewaan. Yang bikin beda cuma itu. Semua orang bisa ngalami masalah. Tapi orang yang ngerti firman dan melakukan tetap akan berdiri teguh. Boleh kecewa, tapi aku bangkit lagi. Mungkin kita ada yang minta sembuh, tapi bisa jadi kesembuhan gak datang dalam hidup kita. Mungkin kau pengen punya pekerjaan yang diinginkan. Kau pengen dapat proyek tertentu, tapi kok proyek itu gak ke tangan saya ya. Saya udah doa puasa loh. Bisa jadi apa yang Anda harapkan gak sesuai sama kenyataan. Dan kita bisa kecewa di sana. Bisa jadi ada yang berdoa minta anak, tapi kok sampai sekarang kok gak dapet anak ya. Gak gampang loh. Sekelilingnya punya anak, gak punya anak itu saya tahu itu gak gampang. Kita bisa ngalami namanya ruang kecewa itu. Bisa jadi ada orang-orang yang sedang kita doakan untuk karakternya berubah lebih baik. Anak kita, kayak orang tua, pasangan kita, partner kerja kita, staf kita, orang yang kita pimpin. Aduh orang ini deh malas ya minta ampun. Orang ini gak bisa mikir ya. Aduh orang ini gini gitu. Enggak, seringkali kita ngomel sama kondisi seorang. Ini udah diajarin berulang kali tetap gak bisa ngerti loh. Udah pakai acara doa puasa, tumpang tangan, tumpang kaki, gak tahu, tumpang apa lagi gak tahu udah. Semua jurus tumpang-tumpangan udah dilakukan, tetap gak berubah loh. Kita kecewa sama orang ini. Dalam hidup tuh selalu ada namanya ruang kecewa. Nah, kita mengajarkan bagus banget Amsal 21:31. Dikatakan, do your best and prepare for the worst. Then trust God to bring what? Victory. Tuhan mau kita lakukan yang terbaik. Tapi kita mesti ngerti, siapkan juga untuk yang terjelek bisa jadi dalam hidup kita. Tapi selanjutnya, Tuhan pasti kasih kita kemenangan kok.
Apapun yang kita boleh alami, kok alamnya awalnya boleh. Tuhan tuh gini, Tuhan sudah memulai dengan kemenangan di atas kayu salib. Dan dia akan melanjutkan kepada kemuliaan berikutnya, kemenangan berikutnya. In between dalam prosesnya itu seringkali memang ada ruang kecewa, ruang kebingungan, ruang tunggu, ruang kita nggak ngerti. Tapi percayalah apapun itu di dalam Tuhan ujungnya pasti kemenangan besar. Itu yang bedanya ikut Tuhan. Bukan ketakutan, bukan ketidakjelasan. Kepastian akan masa depan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu memberikan masa depan yang pasti. Nah, tadi kita nyanyi lagunya, masa depan itu sungguh ada. Pengharapanmu di dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Makanya hari ini kita perlu cara pandang yang baru. Supaya ketika kau memandang kekecewaan itu gak salah paham. Doaku kok gak dijawab sih sama Tuhan. Ketika kau bisa meresponi dengan benar. Saya percaya kemenangan besar sedang menanti di depan Anda. Respon yang benar akan menghasilkan buah yang terbaik. Tuaian yang terbaik. Cara pandang yang benar terhadap kekecewaan. Yang pertama, kekecewaan adalah momen terbaik untuk kita bisa mengenal Tuhan dari sisi yang berbeda. Keren. Pernah gak dengar kisah kalau Paulus itu ternyata punya penyakit yang Tuhan gak sembuhkan? Kita baca ayatnya ya. Ini Paulus seorang penginjil yang luar biasa, pembawa kabar baik buat orang-orang non-Yahudi. Jangkauan pelayanannya luas. Dia doakan orang sembuh, dia sendiri gak sembuh loh. Dia punya alasan kecewa itu besar sama Tuhan. Aku tumpang tangan sama orang lain sembuh, tumpang tangan sama diriku gak sembuh. Bayangin, gak mudah hidup seperti itu. Coba kita baca ayatnya, 2 Korintus 12, 7-10. Dan saya kasih Anda background sedikit. Paulus ini suatu kali pernah punya pengalaman, dia punya penglihatan untuk dibawa sampai ke surga. Dia bisa melihat Taman Firdaus dan segala macam. Dia punya pengalaman selevel itu tuh. Jadi udah kalau ngomong tentang pengalaman rohaninya jangan tanya deh sama ini orang. Tapi yang terjadi apa? Ayat 7. Tetapi supaya saya jangan terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu. Saya supaya gak sombong diberikan semacam apa? Penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Karena seringkali iblis mengintimidasi. Ngapain lu cinta Tuhan? Ngapain lu ngomong Kristus segala-galanya? Udahlah. Dipikir iblis itu bakal jadi senjata yang menjatuhkan dia. Enggak. Justru tambah dia karakternya justru sombong jadi rendah hati. Salah iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Ayat 8. 3 kali, berapa kali? 3 kali. Saya itu doa, bukan dia gak doa loh. Dia juga berharap sama Tuhan. Supaya penyakit itu diangkat dari saya. Dia pengen sembuh juga. Jadi dia itu sakit itu rabun mata tapi udah rada parah. Gara-gara rabun mata itu dia gak bisa lihat, gak bisa nulis. Dia ini kan di penjara, salah satu aktivitas utamanya itu adalah nulis kan. Kirimin surat ke orang-orang untuk menguatkan. Dapat pesan Tuhan apa dituliskan. Tanya kabar gimana dan segala macam. Bayangkan itu sesuatu yang sangat penting aktivitas sehari dalam kehidupannya. Kalau tidak punya mata yang sehat, itu kayak selesai semua. Betul kan? Gak mudah loh ini. Tapi Tuhan menjawab. Sekalipun dia udah berdoa. Aku mengasihi engkau. Dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat. Kalau kau dalam keadaan lemah. Gara-gara rabun mata itu. Akhirnya yang terjadi apa? Tuhan bisa koneksikan Paulus dengan orang lain untuk membantu dia bisa menuliskan surat. Dia bisa melihat Tuhan dari sisi yang berbeda. Oh ternyata gara-gara aku gak bisa lihat. Tuhan tuh mempertemukan sama orang ini. Supaya orang ini nih bisa aku berkati, aku bisa muridkan. Sehingga dia bisa menyampaikan jadi kepanjangan suara Tuhan juga buat banyak orang. Dia bisa jadi saksi dalam hidupku. Duh, lucu ya. Tahu gak sering kali ini kita ngomel karena Tuhan gak kasih kita yang kita mau kan. Tapi saat ini kita bisa melihat Tuhan dari sisi yang berbeda. Engkau akan penuh ucapan syukur.
Karena kau bisa melakukan hal yang baru yang gak bisa dilakukan sama orang yang mengalami kejadian seperti Anda. Ada sebuah kisah yang menarik. Nama wanita ini adalah Fanny J. Crosby. Dia ini penulis lagu, bisa dikatakan salah satu yang terbesar. One of the greatest songwriter yang ada di dunia ini menurut saya. Fanny J. Crosby. 8.000 lagu himne dia tulis. Salah satu lagu yang dia tulis. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ini Fanny yang tulis nih. Aku miliknya, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi apa? Aku bernyanyi apa? Anda tahu nggak, Fanny J. Crosby ini buta sejak lahir. Tapi dia bisa bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Saya bacakan sedikit tentang background dari perempuan yang menulis 8.000 lagu himne yang gak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Fanny J. Crosby lahir dari keluarga miskin. Ketika ia berumur 6 minggu, dia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Dibawa ke dokter, terjadilah penanganan yang salah sampai akhirnya matanya buta. Sejak bayi, sakit akhirnya buta. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 6 bulan. Lihat, sudah buta 6 bulan, ayahnya meninggal. Miskin, buta, 6 bulan ayah meninggal. Apa yang baik coba? Coba apa yang baik? Saya yakin di tempat ini kok gak ada yang sampai separah seorang Fanny J. Crosby. Ini parah banget. Singkat cerita usia 15 tahun, dia akhirnya tinggal dibesarkan sama ibu dan neneknya. Diajarkan banyak prinsip-prinsip firman Tuhan. Usia 15 tahun dia bersekolah di sekolah khusus disabilitas di New York. Disitulah dia belajar piano dan gitar dan sekaligus bernyanyi. Menikah dengan Alexander Van Alstyne, seorang musisi buta dan sesama guru pada tahun 58. Buta, ketemu suaminya sama-sama buta. Mempunyai seorang putri Francis yang meninggal pada saat bayi. Bayangin, kurang ngenes apa ini? Ini kalau dijadikan drama Korea pasti lagu keras ini. Lihat, rasanya gak ada hal yang baik ya dari hidupnya. Sudah jatuh, tertimpa tangga, kegigit anjing, anjingnya rabies lagi. Itu kayak malapetaka yang datang berulang kali secara pikiran manusia. Akhirnya suaminya meninggal lebih dulu daripada dia. Ditinggal suami lagi. Tapi gara-gara tekanan banyak yang hebat yang dia alami. Dia punya cara pandang yang baru melihat Tuhan. Sampai akhirnya 8.000 lagu dihasilkan. Orang kalau sudah punya tekanan dalam hidupnya, seringkali keluar karya yang gak bisa dilakukan sama orang yang gak pernah tertekan seperti dia. Saya gara-gara ditekan akhirnya keluar lagu sekali Yesus selamanya Yesus. Saya gara-gara ditekan akhirnya keluar lagu kemenangan terjadi di sini. Tadi lagu yang kita nyanyikan, Jehovah Jireh, itu keluar gara-gara apa? Apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Aku tahu artinya kelimpahan, aku tahu artinya kekurangan. Dan aku mau berkata, Tuhan itu cukup bagi aku. Tekanan, kalau kita gak ngomel, engkau akan ngalamin Tuhan dari sisi yang berbeda. Lihat, kekecewaan. Kalau engkau ngalami kekecewaan, harapan yang tidak jadi kenyataan. Hari ini jangan ngomel. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Yang kau gak pernah alami sebelumnya. Fanny J. Crosby. Suatu kali dia ditanyain,
kamu gak pengen sembuh emang? Kamu kan begitu diurapi sampai keluar lagu gitu banyak, kamu gak pengen sembuh? Tahu gak dia jawabannya apa? Enggak, aku pengen tetap buta. Aneh ya? Karena justru gara-gara aku buta, aku bisa melihat yang orang lain gak bisa lihat. Orang kalau dalam tekanan tuh seringkali bisa melihat sesuatu yang berbeda, betul? Yang bisa dilakukan banyak orang. Dan dia berkata kayak gini, suatu kali aku bakal meninggal. Aku bakal dapat tubuh yang baru, yang sempurna. Mataku bakal bisa melihat lagi. Kenapa aku pengen tetap buta? Supaya nanti ketika aku meninggal dan aku hidup kembali dalam tubuh yang baru. Pertama kali yang aku mau lihat adalah Yesus juru selamatku, kekasih jiwaku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu saya dengar pertama kali perkataan ini saya nangis loh. Saya cuma baca itu. Nangis saya. Wow. What amazing word. Itu tidak bisa keluar kalau kita nggak ngalamin seperti dia. Hari ini mungkin kau ketemu sama orang-orang yang tidak menyenangkan dan mereka nggak mau berubah. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu yang baru di hidupmu. Tuhan, kalau orang ini nggak berubah, ajari aku lebih mengasihi dia dengan kasih-Mu yang tanpa batas itu. Kita jadi ngalamin Tuhan kasih yang luar biasa. Yang nggak dikasih atau nggak dialami sama orang-orang yang nggak ngalamin tekanan di dalam sebuah hubungan, betul? Itu cuma bisa terjadi kalau ada masalah. Kita baru bisa mengalami namanya kelimpahan kasih saat ketemu orang-orang yang menindas kita kan. Kalau semua orang baik sama Anda, dunia juga bisa ngomong yang sama, betul kan? Kalau Anda mengasihi orang yang mengasihi Anda, itu mah gampang, semua orang juga bisa. Tapi kalau Anda bisa mengasihi orang yang memfitnah Anda, itu baru namanya kasih Tuhan luar biasa di hidupmu. Kok bisa ngalamin Tuhan dari sisi yang berbeda, yang gak dialami sama orang-orang yang tertekan seperti Anda mungkin. Kalau ada orang-orang yang Anda kasih dan dia gak berubah, alami Tuhan. Tuhan ajari aku lebih berhikmat lagi. Gimana nanganin berkata-kata kepada orang seperti ini. Ajari aku lebih sabar, ajari aku lebih kuat. Ya. Ketika kita gak ngomel, kita ngalamin Tuhan dari sisi yang lain. Yang gak dialami sembarangan orang. Saya tulis di sini, Tuhan, kalau badainya gak bisa tenang, tenangkan aku dalam badai ya Tuhan. Oh. Ada beberapa orang di tempat ini yang rasanya Tuhan sedang ngomong, Tuhan mau bawa Anda ke pengalaman yang baru dengan dia. Banyak dari kita seringkali minta mujizat atas badai. Tuhan tenangkan badainya. Tuhan ngomong, enggak. Justru dalam badai itu kamu akan merasakan ketenangan tanpa batas. Karena aku bersamamu. Amin. Tuhan dahsyat. Yang kedua, diberkati sampai sini. Dekat ditampar-tampar ya, saya juga. Percayalah firman itu memberkati yang menyampaikan, juga memberkati yang mendengar kok. Dua-dua kita diberkati. Saya hari ini dikuatkan lagi. Ini gara-gara bangun jam 3 pagi nih. Sampai telat datang ke sini ya. Ampuni saya bro itu. Yang kedua ini, cara pandangmu tentang kekecewaan yang kedua adalah kekecewaan itu ternyata adalah kalibrasi, fine tuning terhadap rencana Tuhan yang terbaik. Waktu engkau dikecewakan, waktu pintumu tertutup, percayalah, rejection is direction. Pintu yang tertutup adalah tuntunan kepada pintu yang terbaik yang Tuhan mau sediakan. Katakan amin. Roma 8:28. Dalam terjemahan Seran Indonesia. Maka yakinlah bahwa di balik segala apa? Di balik apa? Di balik segala sesuatu berarti termasuk sesuatu yang mengecewakan kita dong. Berarti termasuk pintu yang tertutup dong. Berarti termasuk yang kita minta Tuhan gak kasih dong. Betul? Sembuh kita gak kasih. Ya. Di balik segala sesuatu. Allah apa? Katakan sama-sama, Tuhan bekerja. Tuhan gak pernah tinggal diam dalam apapun keadaanmu. Katakan amin. Dia terus bekerja. Ngapain? Mengatur semuanya. Tuhan punya aransemen yang kreatif. Tuhan punya jalan yang gak masuk akal.
Tujuannya untuk ini, untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencana. Tuhan cuma punya rencana yang baik, katakan amin. Tuhan cuma punya rencana masa depan yang penuh dengan pengharapan, katakan amin. Dia gak punya rencana kecelakaan. Apapun yang terjadi di hidupmu, yang kau pernah lihat itu gagal, yang kau pernah lihat itu mengecewakan, Tuhan bisa ubah semua jadi sebuah kisah kemenangan buat masa depanmu. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu, di tangannya itu rusak. Mungkin ini kayak hidup kita. Ketika kau lagi diproses dalam Tuhan, kau gak ngikuti yang Tuhan mau. Atau bisa jadi kau memilih jalanmu sendiri sampai akhirnya mulai rusak. Atau bisa jadi memang kau mesti menempuh hal-hal yang mungkin gak mudah di hidupmu. Yang tidak engkau ingini. Yang luar biasa ini. Maka tukang periuk itu bisa mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Awalnya rusak, awalnya gak layak, diubah, diatur ulang, dikerjakan kembali, ujungnya jadi baik. Itulah Tuhan kita. Ada sebuah kesenian di Jepang, namanya kintsugi. Ada yang pernah dengar kintsugi apa enggak? Enggak pernah. Kalau ingat Jepang ingatnya ramen sushi ya. Langsung ingatnya restoran terus aja. Ada satu kesenian Jepang yang menarik, namanya kintsugi. Kintsugi itu gini, keramik. Itu kalau pecah, diambil lagi sama orang, dikasih tinta emas sama pengrajin. Dan akhirnya jadi sebuah karya seni baru, namanya kintsugi. Lucunya lagi, harganya dijual lebih mahal daripada sebelum pecah. Ini kan luar biasa. Hidupmu boleh rusak, hidupmu boleh hancur. Kita punya banyak kisah yang mengecewakan dalam hidup kita. Gak ada yang kita bisa banggakan. Tapi di dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa buat hidupmu lebih bernilai untuk masa depanmu. Di luar dari semua jangkauan pemikiranmu. Saya kalau lihat hidup saya banyak gagal beneran. Beneran saya tuh hidup banyak gagal. 6 kali bisnis gagal. Dan bisnis yang terakhir yang saya jalani, itu buka toko alat musik. Saya tuh tiap kali waktu dulu masih kerja di marketplace gitu ya. Graphic designer kan. Pernah coba berbagai macam usaha ada. Udah coba macam-macam, jadi sales keliling juga pernah. Udah pernah macam-macam beneran. Gagal terus. Nah biasanya itu ganti usaha per 2 tahun. Nah ketika buka toko alat musik, 2 tahun gak tutup loh usahanya. Tapi tahun ketiga akhirnya tutup juga. Jadi malu gitu. Nyanyinya di mana-mana lebih dari pemenang padahal sebenarnya gak pernah menang sebenarnya. Wah malu minta ampun tuh. Gara-gara buka toko alat musik jadi kenal banyak distributor alat musik. Waktu itu. Tapi yang luar biasa gini, 7 tahun setelah itu, lebih deh, 9 tahun setelah itu. 9 tahun setelah itu, karena itu terakhir 2008, 2017. Akhirnya saya dikasih hikmat sama Tuhan bikin seminar pujian penyembahan. Tapi ada kreasi yang baru, digabungkan sama pameran alat musik. Ribuan orang kan bakal datang di sana. Pasti mereka butuh update tentang perkembangan alat musik terbaru. Zaman dulu tuh gak kayak sekarang. Sekarang semuanya bisa lihat YouTube gampang ya. Zaman dulu tuh gak se high tech itulah teknologi dan segala macam. Jadi tetap pameran expo yang on-site itu sangat dibutuhkan. Ya, waktu itu. Saya tiba-tiba ingat beberapa nama. Karena Tuhan kasih hikmat itu. Saya kontak itu para distributor. Puji Tuhan masih ada nomor-nomornya mereka. Saya telepon, Pak masih ingat saya, Frankie Pak yang di Surabaya. Oh iya yang tokonya tutup itu, ya makasih Pak. Ingat mereka yang tokonya tutup itu. Yang tokonya gak jelas itu. Pak saya sekarang fokus di bidang pujian penyembahan mau bikin seminar. Bapak mau gak buka stand di tempat saya. Singkat cerita satu persatu orang saya approach. Dapat 11 tenan loh. Yang dulu merupakan kegagalan. Di musim ke depan jadi sebuah cerita kemenangan yang besar. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini jangan trauma atau kecewa berlebihan.
Karena apa yang pernah terjadi di masa lalumu. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi baru, menjadi indah. Kekecewaan adalah momentum kalibrasi dengan apa yang Tuhan mau, yang terbaik terjadi di hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga. Kekecewaan akan berubah jadi kemenangan yang besar. Asal kita mau berjalan lagi dan apa? Coba lagi. Yang terbaik itu selalu menanti di depanmu. Ingat tadi saya katakan, ujungnya itu selalu kemenangan besar, bukan kekalahan. Dalam Tuhan gak ada kekalahan, yang ada hanyalah kemenangan. Dalam prosesnya memang harus lewati rute yang memang kita gak mau aja. Kekecewaan ketika yang kau harapkan gak jadi kenyataan. Bangkit, jalan lagi sama Tuhan, coba lagi. Mazmur 126 mengatakan, orang yang mau berjalan maju, sekalipun dia berjalan maju itu sambil nangis. Mazmur 126. Tapi dia gak cuma maju, nangis karena gak mudah, tapi dia sambil menabur apa? Dia tetap kerja tuh, dia tetap kerja yang terbaik. Aku bisa apa tak kerjain, aku bisa apa tak kerjain, aku bisa apa tak kerjain. Kita ngomong jaminan ini. Sama-sama katakan berikutnya dipakai dengan kata apa? Pasti. Katakan sama-sama pasti. Singgol kiri kananmu, pasti. Dalam Tuhan gak ada insya-insyaan, gak ada semoga. Yesus cuma punya satu kepastian buat kita. Gak ada. Gak ada semoga gak ada. Pasti. Pasti apa? Pulang dengan apa? Awalnya nangis. Tetapi dikonversi jadi sebuah sukacita yang luar biasa. Sambil membawa apa? Berkas-berkas, dalam terjemahan yang lain dipakai kata ini. Tuaian yang berkelimpahan. Saya mau cerita dikit ya. Saya tuh nulis lagu tuh banyak gagal. Hasilnya banyak mengecewakan sebenarnya. Yang Anda tahu itu kan lagu-lagu yang berhasil. Dari 100 yang tercipta, baru 5 kok yang dikenal. Banyak lagu bahkan saya sudah sampai udah lupa lagunya kayak gimana. Karena terlalu mengecewakan gitu. Tapi yang saya lakukan, saya maju terus, nabur lagi. Kerjakan lagi, kerjakan lagi, kerjakan lagi. Karena kita gak pernah tahu mana yang kira-kira benar-benar bang, nabur aja, kerjakan aja. Itu yang saya lakukan hari ini. Tahun ini akan jadi tahun tuain yang besar. Karena tahun ini akan jadi banyak project buat saya. Tadi lagu yang kita nyanyikan Jehovah Jireh, kemarin barusan udah kelar direkam. Ada satu lagu lagi judulnya Hati yang Hancur. Itu dalam proses perenungan saya. Dan rasanya hari ini gereja terlalu sibuk dengan mujizat dan berkat ya. Padahal Tuhan mau tuh serupa seperti dia, makanya gereja masih bertobat gitu. Keluar lagu judulnya Hati yang Hancur. Sedikit cerita lagu Hati yang Hancur. Itu gara-gara saya nulisnya itu gara-gara diingetin lagu lama. Gak tahu nih kalau Pak Johan pasti tahu lagu ini. Ya. Pak Johan kan dari zaman Majapahit ya Pak ya. Sama sealiran kita Pak. Saya suka lagu-lagu lama, jangan salah. Saya ini suka lagu-lagu lama. Lagunya gini. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tahu ya Pak ya. Selidiki, nyatakan, GPDI banget ya. Perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tahu gak banyak orang hari ini sama Tuhan tuh kurang ajar loh. Merasa Tuhan selalu mengampuni, makanya selalu bikin dosa terus. Kurang ajar tuh namanya. Gak menghargai kekudusan Tuhan. Itu gak tahu diri sebenarnya. Makanya akhirnya tiba-tiba Tuhan kasih perenungan saya juga hidup jatuh bangun dalam banyak area. Saya ngerasa bahwa saya mesti keluarkan lagu ini karena ini yang saya alami. Karena mungkin di musim sekarang, tanpa sadar kita tuh gampang jadi sombong, bener gak sih? Tanpa kita sadar, bedanya tipis banget gitu. Dipercaya lebih kayak, saya tuh ngalamin proses kemarin-kemarin aja barusan ditegur sama Tuhan lagi. Kadang-kadang ya undangan pelayanan itu ya, itu ada baiknya juga kadang-kadang ada apa ya, bukan gak baik sih, lebih tepatnya kayak kadang-kadang kita ini terlalu dimanja. Makasih lu Blood Hospitality di sini ya.
Tapi saya akan belajar untuk apa? Mau dibawain gitar? Nggak usah. Saya bisa bawa sendiri, saya masih kuat. Ada gereja-gereja yang kadang-kadang ketika tempat saya melayani itu memperlakukan dengan luar biasa hospitality-nya. Tapi tiba-tiba beberapa waktu yang lalu saya pernah diundang di satu gereja. Diperlakukan sangat, haleluya pokoknya. Tapi ternyata itu baik buat saya. Ketika direndahkan supaya tetap rendah hati. Biasanya kan datang langsung disambut, masuk ke ruang pastoral dulu ya, nongkrong sama gembalanya. Enggak, hari itu gak ada yang nyambut sama sekali. Satu orang gak ada. Habis itu, dan segala macam lah, pokoknya saya gak bisa cerita. Tapi Tuhan tegur saya ya, kamu jangan keenakan kamu. Hatimu harus tetap rendah hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Diproses, ditegur Tuhan. Dapat tempat yang awalnya mengecewakan, tapi ternyata itu tempat yang terbaik untuk membuat hati saya tetap rendah hati. Jalan maju lagi sama Tuhan, jalan maju lagi, jalan maju lagi. Sampai menabur benih. Orang yang mau menabur benih, mau terus kerja yang terbaik, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pakai ruang kekecewaan, harapan yang tidak jadi kenyataan. Untuk apa? Pakai kesempatan itu untuk melihat yang terbaik di masa depan. Belakang boleh mengecewakan, masa depanmu aman di tangan Tuhan kok. Dan kalaupun itu mengecewakan, seringkali itu karena untuk membentuk karakter kita juga lebih baik. Betul kan? Habakuk 3. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saya sudah selesai di sini. Pemusik bisa maju. Pemain tamborin kalau ada bisa maju. Oke. Habakuk 3. 17-19. Kita baca sama-sama ya. Siapkan suara yang terbaik. 3, 2, 1. Habakuk 3. Ayat berapa? 17 sampai 19. Kita baca sama-sama ya. Meskipun pohon ara sudah gak ada buahnya. Dan pohon anggur tak ada anggurnya. Biarpun panen zaitun menemui kegagalan. Dan hasil gandum di ladang mengecewakan. Walaupun domba-domba mati semua. Dan kandang ternak tiada isinya. Aku akan gembira selalu. Sebab engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hasil boleh mengecewakan. Bisa jadi itu terjadi tahun ini dalam hidupmu. Aku ngerjakan ini kok belum signifikan. Tapi yang pertama yang harus selalu kita ingat. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan bersama dengan kita. Kita akan mengalami Tuhan dari sisi yang berbeda. Kita akan mengalami sukacita Tuhan dari sisi yang berbeda. Kita akan mengalami hikmat Tuhan dari sisi yang berbeda. Kita akan mengalami kasih Tuhan dari sisi yang berbeda. Yang kita gak pernah alami sebelumnya. Fanny J. Crosby boleh buta. Tapi dia bisa ngalamin Tuhan dari sisi yang berbeda. Yang tidak disingkapkan kepada orang yang matanya normal. Wow. What a great revelation. Jangan ngomel lagi ketika apa yang kau doakan, apa yang kau minta sama Tuhan, tidak Tuhan jawab. Kekecewaan adalah momen di mana kita akan mengalami Tuhan dari sisi yang berbeda. Kekecewaan adalah momen di mana kita akan mengkalibrasikan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan paksakan rencanamu. Taruh semua rencanamu. Rencana Tuhan aja yang terjadi. Kalau engkau gagal berulang kali, minta tuntunan Tuhan hari ini. Tuhan, apa yang masih aku lakukan? Karena Tuhan adalah Tuhan bisa mengubahkan apapun juga yang rusak. Jadi sebuah kisah kemenangan yang baru dalam hidupmu. Amin. Dan yang terakhir, momen kekecewaan adalah momentum untuk engkau terus berjalan maju dan kau mengalami yang terbaik dari Tuhan. Mari kita doa sama-sama.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang sanggup nolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Angkat tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih tinggi lagi sama-sama. Sama hati kami Tuhan, biar kami memandang dengan cara yang baru. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Lebih tinggi lagi, terus naikkan penyembahan. Apapun yang Tuhan alami, sekali lagi dan sekali lagi, Tuhan jamah kami, ubahkan cara pandang kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya gak ngerti apa yang sedang Anda alami hari-hari ini. Mungkin banyak hal yang mengecewakan. Anakmu yang gak mau berubah, pasanganmu yang begitu keras, kondisi pekerjaan yang rasanya sudah melakukan ini dan itu kok belum ada hasilnya. Bisa jadi Tuhan sedang mau lakukan agenda baru dalam hidupmu. Alami Tuhan dari sisi yang berbeda. Alami Tuhan dari sisi yang berbeda. Hari ini biarlah Tuhan mengkalibrasi rencananya terjadi di hidupmu. Jangan paksakan. Kadang-kadang ada hal yang memang belum waktunya aja. Kadang-kadang ada hal yang memang bukan pintunya. Jangan paksa, jangan gedor. Gak perlu gedor. Tuhan punya pintu yang lain aja. Alami Tuhan dari sisi yang berbeda. Kalau Tuhan gak izinkan aku ngalami yang ini, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik ini. Kuatkan setiap kami Tuhan, biar kami bisa melihat Tuhan dari sisi yang lain, yang kami gak pernah lihat sebelumnya. Kalau badainya gak bisa tenang, tenangkan kami terus dalam badai. Ketika kami bisa bertahan dalam badai, kami akan menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Bukan bebannya dikurangi, gak apa-apa, bebannya nambah gak apa-apa Tuhan. Atau mungkin bebannya tetap, tapi aku memperkuat diriku di dalam-Mu Tuhan. Stamina rohaniku jadi lebih kuat. Thank you Lord. Aku berbeda dengan orang-orang lain karena masalah yang aku hadapi. Thank you Lord. Tuhan, hari ini ada beberapa dari kami yang disuruh terus berjalan maju.
Hidupmu kalau banyak trauma masa lalu, jangan tinggal di sana. Jalan maju. Yang terbaik menanti di depanmu. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Tapi Tuhan bisa mengubahkan masa depan kita jadi baru. Jalan maju, kerjakan yang terbaik. Dari apa yang kau tabur, jangan kaget. Apa yang kau kerjakan itu pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan mengubahkan duka cita jadi sukacita yang luar biasa. Dia tidak mau engkau tinggal di dalam duka cita. Dia gak mau engkau terus nangis. Ingat Tuhan, Tuhan mengubahkan kain kabungmu menjadi jubah pujian penuh sukacita. Itulah Tuhan. Hari ini, wahai pahlawan-pahlawan iman, angkat kembali kepalamu, tegaklah kepalamu, hadapi lawanmu. Tuhan menyertaimu, Tuhan mengurapimu, Tuhan memampukanmu. Apa yang kau tabur pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Kerjakan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Selama waktu masih ada, lakukan yang terbaik. Itu tindakan iman. Kekecewaan akan berubah jadi kemenangan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tahun baru, penuh pengharapan yang baru. Kami kuat kembali di dalam Tuhan. Kami siap mengerjakan hari demi hari. Tuhan selalu punya anugerah hari demi hari juga. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanannya Pastor Frankie Kencoro. Kita semua diberkati melalui pujian, melalui firman-Nya. Saya diberkati, kalian juga pasti diberkati. Amin. Terima kasih untuk pujian hari ini juga diiringi teman-teman kita dari Gerasi Worship. Tepuk tangan dong. Wih, luar biasa, mantap ya. Untuk kita semuanya yang melayani pada hari ini, teman-teman multimedia, keren ya kalian ya. Mantap. Untuk jemaat kita hari ini tepuk tangan dong, luar biasa dong. Mantap. Oke, sebelum kita lanjut untuk ini semuanya, kami juga mau beritahu kepada teman-teman semuanya, teman-teman yang belum mengikuti GFC, mungkin boleh mendaftarkan diri di semua tempat yang ada, yang disediakan melalui gereja kita, bisa mendaftarkannya melalui teman kita. Di sini ada Pak Budi ya sebagai koordinator GFC, dan juga bisa menghubungi sekretariat kalau yang belum tahu wilayahnya di mana. Di tempat saya buka tempat saya di daerah Green Lake, Metro Permata, Kresek, Kosambi, dimanapun sekitarnya boleh bergabung dengan saya bersama teman saya nih, Pak Koordinator kita. Mantap. Mungkin Pastor Frankie boleh join, kebetulan tempatnya sama nih. Terbuka nih. Oke, teman-teman semua nanti bisa mencari wilayahnya di mana bisa bergabung. Saya harap kita tetap bisa bertumbuh bersama-sama di dalam GFC. Karena berada GFC melalui sel yang kecil kita bisa menjadi untuk bisa sharing lebih banyak, bisa saling mendoakan. Dan kita tahu melalui pada sel yang lebih kecil ini nanti kita berkembang semakin banyak dan semakin banyak. Amin. Amin. Dan kita juga ada formulir doa di sini ya. Mungkin kita siapa yang punya pergumulan kita bisa tulis di sini, kita akan doakan, nanti kita akan taruh di sana. Melalui pada ini jangan takut, semua yang kita doakan ini tidak akan tersebar. Ya, semuanya bersifat pribadi dan rahasia. Apapun pergumulan itu, yang belum punya jodoh, belum punya pekerjaan, belum punya apapun itu, kita akan doakan di sini dan mudah-mudahan Tuhan akan menjawab dengan segera. Amin. Oke, yuk sebelumnya itu kita akan memberikan persembahan, kita akan doa syafaat dan kita akan doa persembahan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Bapak terima kasih, kami ucap syukur Bapak untuk hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa. Kiranya Kau memberkati kami di tempat ini Bapa, kami diberkati melalui pada pujian-Mu, melalui pada firman yang kami boleh terima ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau berkati kami semua juga Bapa, Kau berkati juga Pastor Frankie melalui pada pelayanannya, Kau berkati dia Bapa, Kau sucikan kuduskan melalui pelayanan di Bapak, keluarga juga Kau berkati Bapa.
Kau juga memberkati gereja kami ini Bapak, GBI Gracia, untuk Pak Yani, Bu Nancy sebagai gembala kami Kau berkati. Juga para pengurus, para koordinator, para kepala divisi semua Kau berkati, biar ada satu kesatuan hati dalam gereja kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Kau tutup bungkus dengan biru kuasa darah-Mu ya Bapak. Kami juga menyerahkan negara kami Indonesia ini Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati negara kami ini Bapak. Kau memberkati mulai pada jajaran paling tinggi, Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan seluruh jajaran pemerintahan sampai ke bawahnya. Kau memberkati negara kami ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama Kau selamanya. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau sucikan, kuduskan persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan yang kami boleh gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Kau selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mana yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Gracia yang dikasihi Yesus Kristus. Senang sekali kami dapat hadir kembali di hadapan Anda untuk menyampaikan beberapa informasi gereja. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Gracia. Saudara, tema ibadah gereja kita di sepanjang bulan Februari adalah Unconditional Love. Ibadah pada Minggu 2 Februari diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 10 dan pukul 13, disertai juga dengan perjamuan kudus. Di setiap ibadah raya akan disertai dengan ibadah kids. Ibadah Gracia Women Service pada Kamis 6 Februari pukul 10 akan dilayani oleh Pastor Gloria Atmaja dengan tema Luka-Luka Batin. Sudahkah Anda bergabung dengan JFC? Komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, namun adalah sesuatu yang wajib kita miliki. Bersama komunitas rohani, kita dapat bertumbuh maksimal sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo bergabung dengan GFC. Dapatkan info update seputar kegiatan gereja dengan follow Instagram @gbi.gracia dan YouTube channel @gbi_gracia_bluegreen untuk mendapatkan khotbah ibadah setiap minggunya. Demikianlah informasi Gracia News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, and God bless you. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. VJ kita keren ya, VJ. Tapi saya lihat di situ dia setengah mati dia. Luar biasa. Ya, ya. Kita semua diberkati Tuhan. Saudara ingat gak? Ini bulan minggu-minggu ini pesan Tuhan tuh sama semua. Iya. Saya percaya Tuhan itu sedang berbicara buat kita. Berarti banyak yang kecewa dong. Semangat. Ya, 1PM semangat. Haleluya. Sekali lagi thank you. Pak Franky sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Ayo mari kita berdiri bersama. Kita selesaikan ibadah kita. How great is our God. Sing you, how great is our God. How great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great.
bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Semua telah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kami mau pulang Tuhan, kami datang sekali lagi kepada Tuhan. Mengangkat hati kami dan tangan kami kepada Tuhan untuk menerima berkat dari-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday and God bless you.